Assalamualaikum teman-teman semua, balik lagi bersama channel Yuraku Story. Dan sebelumnya mohon maaf lahir dan batin teman-teman, minal aizin wal faizin jika ada salah kata yang tidak sengaja diucap di channel ini, mohon maaf sebesar-besarnya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan sesi sharing saja, sharing-sharing terkait penggunaan laptop dan info-info update terkini teman-teman terkait teknologi, yang mungkin template kali ini akan berbeda dari sebelumnya karena sebelumnya kan full untuk membahas tes performance game. Mungkin kali ini sharing aja ya. Jadi kenapa saya udah nggak ngupload lagi, udah lama banget nggak ngupload teman-teman. Ya karena saya ini sambil bekerja ya teman-teman, dan kebetulan teman-teman bisa cek di belakang saya ini apa ya, ini kamar ya, ini kasur susun yang atas sama yang bawah teman-teman. Jadi saya nggak berada di rumah tapi berada di mes, dan pekerjaan saya ini pekerjaan yang mobilitasnya lumayan tinggi teman-teman. Jadi saya nggak pulang di rumah kerja, pulang di rumah gitu nggak, tapi pulang tapi ke mes gitu. Dan nanti ada saatnya saya cuti, sehingga bawaan barang-barang yang ada di mes saya harus bawa pulang gitu teman-teman. Jadi cukup ribet. Dan video-video sebelumnya ini kan video saya terkait laptop, terus handheld gaming ROG Ally itu cukup merepotkan jika dibawa-bawa. Jadi pada akhirnya device-device saya ini saya jualin semua teman-teman, dan akhirnya yang tersisa hanyalah satu device. Teman-teman bisa tebak apa satu device yang tersisa? Yaitu sebuah device laptop teman-teman. Karena laptop ini bagiku penting ya. Kalau handheld gaming ini nggak punya pun nggak masalah, karena tetap masih bisa main di laptop teman-teman. Yap, dan ini dia device-nya teman-teman. Laptop Advan AI Gen, dan ini masih saya pegang, masih satu-satunya device sekarang yang saya punya teman-teman. Dan sebelumnya kan saya punya pengalaman ya pakai handheld gaming ROG Ally dan laptop Lenovo Legion 5 2024 yang pakai i7 Gen 14 dan RTX 4060 teman-teman. Mungkin saya cerita saja ketiga device tersebut ya, mungkin sharing-sharing saja sedikit. Jika teman-teman kebutuhannya apa dulu ya. Kalau yang handheld gaming tentunya untuk teman-teman yang nggak punya sudah punya laptop atau PC tapi butuh hiburan yang main di mana-mana bisa ya, itu memang cocok banget pakai handheld gaming. Kemudian untuk laptop gaming dibandingkan laptop yang tipis seperti ini teman-teman, sebenarnya kedua device tersebut itu berbeda banget teman-teman. Apalagi yang mobilitasnya lumayan tinggi seperti saya yang harus mondar-mandir dari pulau ke pulau, itu lumayan cukup mengganggu kalau terlalu berat teman-teman. Akhirnya saya memutuskan untuk laptop yang tipis dan ringan seperti ini. Dan ini menurut saya cukup cocok bagi orang yang mobilitasnya tinggi teman-teman. Kalau untuk laptop yang full performance seperti contohnya Lenovo Legion, yang videonya itu ada yang saya bandingkan ya, saya compare sama Advan AI Gen teman-teman. Perbedaannya cukup lumayan. Yang pertama itu beratnya jelas ya, berat banget ya, 2 kilo lebih, mungkin hampir 3 kilo jika bawanya charger juga. Itu lumayan repot jika dibawa-bawa. Dan tentunya listrik juga teman-teman. Listrik itu ketika saya menggunakan full load atau main game gitu ya, di wattmeter itu kalau ketika main pakai laptop gaming ini menghabiskan sekitar 200 watt. Gede ya, lumayan gede ya, 200 watt ya, itu main di laptop gaming teman-teman. Sedangkan kalau saya pakai di laptop ini, laptop Advan AI Gen yang bermodalkan integrated GPU aja ya, tanpa discrete GPU, ini cuma membutuhkan daya di 60 watt, 60 sampai 65 watt ya. Jadi cukup perbedaannya cukup kerasa teman-teman, apalagi yang listriknya nggak besar ya. Jadi ya itu pertimbangannya, bobot, terus portabilitas, kemudian konsumsi daya. Kalau Lenovo yang gaming, laptop gaming ini jika dipakai normal ya, tanpa charger ini cuma bertahan sekitar kurang lebih 1 jam teman-teman, 1 jam sampai 1,5 itu sudah awet. Padahal itu laptop baru ya. Dan beda banget sama laptop yang
Advanced AI Gen yang saya punya teman-teman bermodalkan iGPU ini saya pernah coba dari pagi sampai sore, itu masih sisa banyak ya, masih sisa 40%-an ya, 40-50%, dan itu irit banget menurut teman-teman. Laptop sekecil itu irit ya menurutku ya, bisa bertahan hingga 7-9 jam, ini benar-benar irit ya. Dan apalagi masih bisa main game AAA, game yang sejauh ini saya mainkan, Black Myth Wukong, God of War, ini masih berjalan dengan lancar, dan game yang terberat seperti Indiana Jones ini masih bisa dimainkan teman-teman di kurang lebih 20-30 fps. Kemudian cara mengakalinya untuk game-game yang berat seperti Indiana Jones, teman-teman bisa membeli yang namanya lossless scaling. Ini cukup membantu banget teman-teman, cukup mengeluarkan uang sekitar 50.000, teman-teman bisa memainkan FPS hingga 2 kali lipat ya. Misalkan tadi Indiana Jones di 30 fps, dengan lossless scaling teman-teman bisa main di sekitar 50-60 fps. Dan itu gokil ya, apalagi mengingat laptopnya aja sendiri itu tipis, enak dibawa, dan cuman 60 watt teman-teman buat main game sekuat Indiana Jones. Dan selama aku main game ini jarang sekali ya, namanya first class itu jarang, walaupun RAM 16GB ya yang solder, ini jarang banget aku main first class karena selama ini lancar-lancar aja, nggak pernah first class. Ini pertama kali first class itu dulu main Black Myth Wukong teman-teman, karena itu benar-benar resource-nya tinggi. Pada akhirnya cara mengatasinya harus mengeclose-kan aplikasi-aplikasi yang berjalan di latar belakang, itu harus ditutup semua. Kayak misalkan teman-teman punya Epic, Steam, EA Launcher, nah yang EA Launcher atau Epic ini harus di-close semua sehingga cuma tersisa Steam saja buat memainkan Black Myth Wukong. Itu lancar, nggak ada kendala. Game-game yang lain selain Black Myth Wukong juga lancar, nggak ada kendala. Jadi menurutku untuk RAM 16GB di Advanced AI Gen ini masih tergolong cukup. Selama ini cukup, nggak ada kendala sama sekali teman-teman. Dan isu-isu terbaru ya, Advanced AI Gen ini kan mengeluarkan yang terbaru, yang versi Black Edition. Dia sudah support untuk upgrade RAM hingga 64GB teman-teman, dan speednya juga sudah kencang ya, di 5600 MT mega transfer, berbanding di Advanced AI Gen yang lama dia di 7500 mega transfer. Tapi ada plus minusnya, yang satunya bisa di upgrade, yang black ya, yang silver yang lama dia nggak bisa di upgrade tapi cuma terbatas di 16GB. Dan ini punya kelebihan masing-masing tentunya ya teman-teman tinggal beli sesuai kebutuhan. Tapi saya rasa yang silver ini udah langka teman-teman, jadi tinggal yang black. Tapi oke aja, teman-teman bisa coba, atau merek-merek yang lain ya. Saya sih Ryzen 7008 series, Ryzen 7 8000 series ini masih tergolong kenceng. Bahkan jika saya cerita ya, bandingan head to head sama yang menggunakan Legion itu i7 Gen 14 itu seri HX, seri performance ya, high performance, dan itu setara desktop level teman-teman. Secara daily use justru malah lebih smooth di Ryzen teman-teman. Aku pernah main browsing ya, sekedar browsing gitu ya. Kalau pakai Intel ini dia entah kenapa habis buka tab ke tab yang lain tuh kadang ada berhenti sekian detik gitu, kayak nggak langsung ganti gitu teman-teman. Tapi kalau yang Ryzen aku selama ini itu smooth ya, nggak ada kendala sama sekali. Tapi berbeda dengan proses rendering yang membutuhkan resource yang full ya, sekitar CPU usage di 80-100%. Ini Intel seri Intel HX series ini menang teman-teman, karena secara benchmark ini jauh lebih tinggi ya. i7 Gen 14 HX series ini dapat di sekitar 22.000, sedangkan Ryzen 7 8845HS ini di sekitar 16.000. Jadi selisih sekitar 5.000 poin. Ini sangat lumayan berbeda ya jika pemakaiannya ini full load teman-teman, proses rendering atau saat calculating kayak gitu kerasa ya bedanya. Tapi untuk daily use bener-bener untuk YouTubean, untuk main game, atau untuk office, kerjaan office, ini Ryzen tuh, yang Ryzen ini menurutku gokil lah. Dia stabil dan tergolong cepat juga, nggak ada kendala, nggak ada isu sama sekali. Selama saya pakai aman banget. Dan ini sebetulnya udah 10 bulan ya. Saya beli itu bulan Mei teman-teman.
Maret, April, Mei ya. Jadi udah 10-11 bulan, hampir 1 tahun. 1 tahun laptop ini saya pakai teman-teman. Dan ya kendalanya itu cuma sekali dulu pas awal-awal beli itu ya. Kan udah pernah cerita di channel ini karena di Advan Agent dia bawaan drivernya ini mungkin kurang kurang baik sehingga harus diinstal ulang. Clean install ulang ya. Jadi benar-benar di clean install ulang semuanya drivernya diinstal ulang dari awal. Dan sampai sekarang nggak ada kendala sama sekali. Dan menurutku ini laptopnya stabil ya. Laptop stabil sejauh ini. Dulu saya punya ROG Ally, dia juga harus diinstal ulang teman-teman. Awal-awal dia juga ngebug, dia nggak bisa munculin Armoury Grade, dia nggak bisa ya intinya dia nggak mulus lah, nggak bisa digunakan semestinya, jadi harus diinstal ulang juga. Legion pun juga iya sama, pas ada kendala isu main Black Myth Wukong jika menggunakan DLSS frame gen ini dia ngeblink ya, layarnya tuh kayak kedip-kedip gitu teman-teman. Ya ternyata tuh semua laptop ya yang aku pakai itu device kayak ROG Ally atau bukan laptop gaming sekelas Legion ini ada kendalanya. Ada kendala masalah software dan sebetulnya itu sama saja dan itu normal teman-teman. Dan ya semuanya balik lagi ke preferensi dan kebutuhan masing-masing. Dan overall pakai Agent ini puas. Ini bukan endorse teman-teman, tapi ini pengalaman pribadi yang akhirnya saya memutuskan untuk meninggalkan satu laptop ini saja untuk daily driver saya sekarang teman-teman. Oke, mungkin itu saja teman-teman untuk sharing-sharing sekilas ya terkait pengalaman saya menggunakan laptop ya. Dan menurut teman-teman apa yang ingin teman-teman tahu ya, sharing di channel ini bisa tulis di komen dan mohon bantuan supportnya sehingga channelnya terus berkembang teman-teman. Terima kasih sudah menonton video ini.